Bagaimana nasib kelangsungan hidup para istri sahabat yang ditinggal jihad dan suaminya mati syahid di medan perang? Bagaimana ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri dan juga anak-anaknya karena tidak memiliki nafkah? Karena saya khawatir jika saya ditinggal mati oleh suami saya tidak memiliki nafkah. Dan jika saya menikah lagi, saya tidak bisa bersama suami saya di surga. Mohon pencerahannya, Ustaz. Kalau penanya ini sekarang suaminya masih hidup, tidak usah pikir ke sana dulu. Iya. Sama dengan orang bilang, nanti kalau saya cerai, saya harus bagaimana? Padahal dia sekarang belum bercerai. Jadi saran saya tidak usah terlalu jauh pikirannya ke sana. Mungkin Anda lebih dulu mati dari suami. Kan bisa juga kan? Kan bisa saja. Sehingga yang bukan Anda jadi janda, tapi suami Anda jadi duda. Kan bisa juga. Jadi memang kita boleh dalam Islam punya pikiran untuk menata hidup kita ke depan, tetapi bukan menjadi target utama sehingga akhirnya kita menaruh pertanyaan-pertanyaan yang seperti biasa dibahasakan dan dibahas oleh orang-orang non-muslim ya. Mereka kadang-kadang menjual jasa mengatakan nanti kalau sakit, nanti kalau tabrakan, nanti kalau begini dan begitu. Itu nanti. Allahu a'lam terjadi atau tidak gitu kan. Sementara kita hidup dengan sekarang. Di sekarang ini permasalahan apa yang sedang kita hadapi itu yang kita pecahkan. Perbuatan apa yang bisa kita kerjakan kita maksimalkan. Nah seperti itu. Ke depan kalau Allah masih kasih kesempatan baru kita lakukan. Itu dulu secara global saya jawab ini ya. Sekarang secara spesifik atau secara khusus kita menjawab ini. Kalau apa yang dikerjakan oleh para istri sahabiat atau sahabat Nabi yang meninggal suaminya mati syahid, ini saya tidak pernah telusuri secara khusus ya. Tetapi ada di antara mereka yang menikah lagi. Memang menikah lagi. Seperti kasus ya, banyak di antara istri syuhada Badr, syuhada Uhud, yang pada saat mereka meninggal, istri mereka dinikahi oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, sehingga mereka ternaungi. Satu sisi, ya, si suami yang sekarang menikahi ini mengejar pahala untuk melindungi dan menikahi janda. Masuk dalam hadis Nabi SAW, as-sa'i alal armala, kal mujahid fi sabilillah gitu kan. Jadi orang yang memang membantu para janda dalam riwayat lain itu adalah dan orang-orang miskin, maka seperti orang berjihad di jalan Allah. Ada yang memang mengajar dan ada juga di antara wanita-wanita ini yang menjanda karena mereka merasa diri mereka masih muda dan mereka khawatir fitnah, mereka menerima lamaran itu. Ada juga di antara mereka yang tidak menikah lagi. Memang fokus mengurus anak-anaknya karena masih kecil-kecil. Dan ini juga punya keutamaan sendiri. Dalam salah satu riwayat tentang salah satu dari 4 ciri wanita ahli surga adalah yang tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal karena mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Itu juga bagian daripada keutamaan tersendiri. Ini dulu ya tentang kondisi istri-istri para sahabat yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Ada di antara mereka yang menikah, ada di antara mereka yang tidak menikah. Kalau kekhawatiran penanya di sini, dari mana akan nanti sumber rezeki? Ya, pada saat tidak punya kerjaan misalnya. Khawatir kalau menikah lagi nanti tidak ketemu sama suaminya. Karena memang bisa ikut dengan suami yang terakhir misalnya. Ya. Saya akan jawab 2 poin ini. Yang pertama berhubungan masalah rezeki dulu. Ada hadis Nabi SAW, sehingga saya diriwayatkan Imam Ahmad hadis ini, tidak akan meninggal satu jiwa, tidak akan meninggal satu orang